Kedua Raja-Raja pasal 1 sampai dengan 18. Begini bunyi firman Tuhan. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan di Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu berdekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku tahu, diamlah." Perkataan Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang kau hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata,
Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarkanlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkan ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hukum kasih-Mu tetap berjalan dan hukum kuasa-Mu berjalan. Judulnya hari ini adalah perjalanan dalam pimpinan Roh Allah. Dan ayat emasnya adalah 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Terima kasih Bapak. Bicaralah Engkau agar pembahasan firman-Mu merasuk di dalam tubuh roh jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan. Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan semakin berubah ya saudara. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang pilihan Allah, banyak hal yang terjadi di dalam muka bumi ini yang harus saudara perhatikan. Mari kita akan sama-sama menyimak arti dari perjalanan dalam pimpinan Roh Allah. Saudara, kita akan perhatikan ayat yang kedua ya. Jadi gini intinya, Elia adalah tokoh atau hamba Tuhan yang dipercaya oleh Allah. Dan saat itu juga Elia mendapat mandat dari Allah bahwa waktunya sudah tiba, dia akan naik ke surga dengan kereta. Sehingga tersebarlah berita itu dan Elia memiliki pendamping namanya Elisa. Ya. Saya juga tidak bisa membayangkan, tetapi Tuhan bilang bahwa Elisa itu lucu. Ya. Jadi kata-katanya, pembahasannya dia tidak pernah marah. Itu di dalam roh, saudara ya. Maka setiap kali Elia berkata, ayat 2 ya, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggallah di sini, katanya. Jadi kamu tinggallah di sini, gitu ya. Sebab karena waktu itu dia ada di Gilgal, saudara, di daerah Gilgal, dan dia bilang kamu pergi di sini. Sebab Tuhan itu nyuruh aku ke Betel, gitu ya, itu Elia. Tetapi Elisa tidak mau, saudara. Jawabnya, demi Tuhan, katanya, yang hidup demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Makanya akhirnya Elia dan Elisa selalu berdua, ya. Tibalah di Betel. Nah, saudara tahu, di sini ada pembahasan tentang dia pergi ke Betel, ke Yordan, dan yang terakhir apa ya tadi, saudara? Di Yordan dan di Yeriko. Mari kita akan membahas tentang Betel ya. Mengapa? Mengapa Tuhan izinkan di 3 tempat? Karena itu adalah tempat hidup kita, tubuh, roh, dan jiwa. Ini pembahasan dalam dunia roh ya saudara, harus perhatikan baik-baik supaya saudara tidak hanya membaca tok, tetapi kita tahu makna dari firman Tuhan. Jadi tolong perhatikan, dan itu penting untuk bekalmu di masa paceklik ini. Paham saudara? Ya. Betel itu mengenai tentang tempat doa. Ya. Kalau kita pembahasan di sini saudara,
Betel itu adalah tempat sejarahnya itu adalah rumah Allah, saudara. Tapi tempat rumah Allah itu baik, tetapi kosong. Bukan kosong orangnya, tetapi kosong, tidak ada kehidupan. Jadi suam-suamku, kuku. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu punya tempat tubuhmu itu ndak mbok gunakno untuk menyembah kepada Allah, maka kamu akan menjadi suam-suam kuku. Ya, Tuhan di sini katakan bahwa Betel itu adalah rumah Allah. Jadi tempat tinggal kita ini rumah Allah. Kalau secara fisik itu adalah bait-bait Allah. Tetapi kalau kita di dalam dunia roh, saudara, Betel ini membicarakan tentang bagaimana Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Dulu, ya, ketika Yakub melarikan diri, dia mimpi, ya saudara, lihat tangga surga, makanya itu dinamakan Betel. Jadi gini, kalau hubungan kita dengan Allah itu dekat, ya saudara, kita akan tahu bahwa rencana Allah di dalam hidup kita itu akan masuk. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami hidup bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan orang akhirnya. Kita bisa mengandalkan siapapun, tapi itu bisa mengecewakan. Paham saudara? Kalau kita mengandalkan seseorang atau mengandalkan si A si B, itu juga manusia. Ya, kalau manusia kan tidak bisa apa-apa. Contoh nih ya, ini aja satu kejadian saudara, tapi ya lucu, tapi ya memang saya salah ya saudara. Secara logika itu salah, saya salah ya. Karena pesawat itu tak kira jam 6, ya jam 6 lebih 10. Ternyata berangkat itu jam 5 lebih 15. Jadi kita ini salah lihat. Ya, 5.30 maaf, 5.30. Akhirnya saya dari ke tempat ini, ke sana itu, saya bilang, Pak, ini berapa lama? Oh, setengah jam sampai. Saya tanya pada anak saya, iya setengah jam sampai. Kita mengandalkan orang, bukan kita tidak percaya, kita percaya. Tapi namanya perjalanan, saudara, kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Ternyata macet. Berarti mundur lagi 1 jam. Secara logika saya ketinggalan. Nah, ini yang kata diam. Ya, di sini ada kata-kata diam. Ingat-ingat saya pembicaraan Leon. Saya ngajak Leon dan Austin. Jadi Leon itu kan namanya anak kecil itu kan juga mikir saudara ya. Waduh, ketinggalannya apa? Dia tanya. Saya bilang ketinggalan ya sudah. Ya tidak bisa apa-apa kita. Terus kalau ketinggalan terus ya apa? Berarti kita ya apa? Masuknya pulangnya bagaimana gitu loh pulangnya. Saya bilang ya sudah, beli tiket lagi, tiketnya mahal apa enggak? Langsung dijawab sama Austin, diam kamu. Persis kayak ini. Jadi dengan kata-kata diam itu jadi saya ingat Austin pernah berteriak gitu ya. Terus saya bilang sudah Austin, kita mengalir aja doa. Aduh my God, dia WA sama teman-temannya, my God, ya, doain semua cepet-cepet sampai saat super-supernya itu perjalanannya kayak tidak karu-karuan. Saya bilang sama Tuhan, ampuni saya karena saya tahu bahwa ini tidak semudah yang saya bayangkan. Saking gugup bisa lari-lari saudara ya. Dan namanya KTP, namanya semua itu sudah tak kasih Austin, tapi KTP tak bawa. Saya tahu bahwa dia anak kecil, maksudnya ya dia memang harus bertanggung jawab untuk belajar, dan dia besar. Leon kan tidak bisa masuk ke situ. Mbak, ini pesawat Surabaya, dia begitu ya, bagus, baik, tak lihat benar. Oh ya, tidak bisa kamu ngantri, pada waktu itu panjang, gak ulang agak panjang. Saya bilang gini, sudahlah kita mengalir aja. Waduh, disuruh ngantri mah, katanya masih belum pesawatnya. Oh, pasti sudah, ini sudah 1 jam, berarti saya berangkat itu pukul 5, pukul 4.10, 4.15 ya, pukul 4 lah merem-mereman. Kalau 1 jam sudah pukul 5 saja, berarti kan jadi tutup saja, betul nggak? 1 jam sebelumnya sudah harus tutup. Hanya dengan pembicaraan yang sudah sangat heboh, Leon itu tanya, loh ama nanti kalau andekan tiketnya nggak ada ya apa, ini kan sudah malam. Diam kamu gitu ya. Itu diem.
Saya bilang jangan kayak gitu, Austin, kamu terangkan, bisa beli nanti kalau enggak besok kita pulang gitu. Kamu enggak boleh kayak gitu jadi koko. Jadi ingat-ingat ini. Kan rombongan pertama di tempatnya daerah Betel kan ditanyain. Pada waktu itu rombongan Nabi yang ada di Yeriko, ya maaf di Betel, ya saudara, di Betel bilang, kamu sudah dengar tak? Itu loh bosmu tuh ya, atasanmu tuh yang namanya Elia, Nabi Elia sudah diangkat mau naik hari ini loh. Diam kamu, ya. Aku sudah tahu diam kamu. Nah itu kayak Austin, hanya stres itu. Saya sudah bisa bayangkan, pasti Elisa juga seperti itu. Dia juga stres, tapi bedanya saya ketinggalan pesawat. Ya, yang ini bedanya adalah Elia naik ke surga dengan kereta. Ya. Jadi dengan posisi yang seperti itu, saudara, saya hanya berserah sama Tuhan. Saya juga tidak marah. Yang saya kasihan itu adalah supirnya itu ngebut. Tapi saya bilang, Pak, terima kasih karena Bapak sudah bantu saya. Akhirnya dia tetap WA lagi, Bu, sudah bisa masuk tak ke pesawat. Sudah Pak, untung. Ternyata apa, saudara? Sudah, kita ini sudah boleh bisa masuk. Cepetan katanya. Ini ya Bu, ini lebih lucu lagi. Ini Bu ya, ini perjalanan ke sana tuh 15 menit. Hah? Katanya Austin, 15 menit. Ini sudah hampir masuk ke pesawatnya begitu dah. Udah bukannya lari aja. Udah kan? Mari kita lari. Semua si Leonnya itu kan kecil aja. Jadi itu carry terus di belakang. Ayo Leon. Gitu, kasihan saudara saya. Dia berhenti. Ya kita jalan lagi. Terus dia bilang, berapa lama? 15 menit. 15 menit itu lama. Sudah diem kamu. Jadi apapun protesnya Leon itu ya, dibilang diem kamu. Jadi saya bisa membayangkan pasti Elisa juga seperti itu. Ya. Jadi akhirnya saya sampai di sana, menggem-menggem saudara. Ternyata apa saudara? Di-delay. Tuhan itu ajaib. Kalau tidak di-delay mungkin ya saya sudah ditinggal saudara. Dan jangan coba-coba seperti saya. Amin. Jangan mencobai Tuhan. Amin. Jadi dengan saat itu saya sudah bersyukur pada Tuhan. Saya mau beli. Sopo sing iso tak suruh bantu ngangkat. Ternyata tidak ada orang ngangkat dewek saudara. Jadi saya bayangin, aduh, sudah capek, sudah ngeliang-ngeliang saya dan wapuk-kapuk. Nah itu saya. Elisa pun demikian juga. Mengapa dia mengikuti? Dia rasanya nggak mau ditinggal sama Elia. Bukan karena sesuatu, tapi dia tidak mau ditinggal sama Elia. Kemanapun Elia pergi, dia mau ikut. Saya sekarang kesaksian saya. Saya sudah capek-capek dah. Saya sudah duduk dan menggembeng, aduh ternyata di delay ya. Tapi delaynya gini, jangan pergi kemana-mana. Dan ini belum makan. Jangan pergi kemana-mana, nanti kalau ada berita nanti langsung kita bisa masuk ke pesawat. Ya sudah, akhirnya dia cuma bodong ngelirik sana ngelirik sana. Si Leone, aku lapar. Diem kamu. Jadi saya bilang itu, Leon, kamu lapar ya, sudah tunggu ya sebentar lagi amat tak beli ya. Hanya di sana beli, saya ada sesuatu tak kasihkan dia, makan dulu. Leon Austin makan, dah lego saya. Nah, cuma dia udah masuk, saya bilang Tuhan, tak serang, tolong lindungi pesawatnya, pramugarinya. Ternyata ada puting beliung di sebelah utara. Jadi Tuhan izinkan itu terlambat. Kalau enggak gimana? Dan begitu sudah dilihat kronologinya, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan nerangkan bukaan HP-mu. Wah, saya gak mendengar ya. Saya pokoknya enggak boleh buka HP ya. Dan HP saya itu jatuh. Wow, jatuh tuh sampai ping 3 sudah. Ternyata Tuhan itu bilang KTP itu ada di situ. Nanti hilangnya apa? Tuhan itu baik saja. Sama seperti Elisa dimanapun dia menunggu Elia dengan tekun berdoa. Akhirnya Tuhan buka kan. Nah sekarang kita bicara tentang Betel ini. Jadi tubuh kita ini sudah kita kembali ya ke kesaksian tadi sudah saya tutup. Akhirnya Leon juga senang, terus Austin senang, langsung makan banyak. Karena dia juga stres, karena dia sudah tegang-tegang, jadi dia makan banyak. Tak lihat dia makan dia senang. Pulang di rumah dia makan senang.
Akhirnya saya bersyukur, kita berdoa bersama-sama. Dari awal kita sudah berdoa, pulang sudah berdoa, malam pun mau tidur juga berdoa. Dari situ anak-anak mulai belajar bahwa Tuhan itu menjagai hidupnya. Amin. Jadi kesaksian itu setiap kejadian pasti ada makna. Demikian juga Nabi Elia dan Elisa mengapa harus 3 tempat. Nah, kita imani Betel adalah tempat doa, tempat di mana kita menyembah. Kalau kita tidak menghidupkan, maka itu akan terjadi rumput-rumput liar. Siapa yang rumput liar itu? Yaitu setan yang mencobai kita agar kita jatuh di dalam dosa. Hati-hati, paham saudara? Paham? Ya, jadi marilah kita mengimaninya bahwa sesuatu yang terjadi dalam dunia ini pasti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita bersyukur karena dengan kejadian apapun kita tahu bahwa Betel yang kita punya ini akan hidup karena kita selalu memanggil Tuhan di dalam hati kita. Amin. Jadi kalau kita sering manggil Tuhan, Tuhan itu dekat. Tapi kalau kita tidak manggil Tuhan, omongannya tidak pas terus yang keluar, ya bukan Tuhan yang datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Setan. Gak cukup. Siapa yang datang? Setan. Marilah kita belajar, bukan menutup atau pura-pura, belajar untuk tekun. Ketika saya sudah pasti beli tiket, saya sudah mikir uangnya begini, tak pikir itu. Tapi saya bilang lagi, Tuhan tak serang. Butuh kayak apa sudah cukup. Itu sudah logika aja. Jalan 1 jam sudah cukup. Sama dengan Elisa. Kalau Elisa tidak mau mengikuti Elia, dia tidak akan mengerti kapan Elia dipanggil oleh Allah naik ke kereta yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi dia berharap segala sesuatunya itu sesuai dengan firman-Nya. Demikian juga hidup kita. Mungkin kita agak jauh sekarang ya. Maaf ya saudara, bukan kita ini apa ya, orang bilang tuh nyindir atau apa enggak. Hidup kita ini terus bertumpuk-tumpuk loh saudara. Masalah demi masalah. Mungkin hubungan-hubungan yang kita biasa berdoa dan kita tidak ada sempatnya. Jangan ada kekecewaan. Amin. Kita membuka hati dan berseru pada Tuhan karena Betel ini adalah rumah kita pribadi. Kita harus menyembah dalam roh. Kalau sudah waktunya, pasti Tuhan kirim seperti Elisa. Karena kamu waktunya, jadi bukan ilmunya, tapi roh Allah yang tinggal di dalam Elia itu turun kepada Elisa. Bukan ilmu, saudara, bukan memindahkan kuasa, bukan. Tuhan tidak seperti itu. Karena Elisa itu tekun, kemanapun diikuti, maka kuasa Tuhan bekerja atas hidup Elisa. Sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Ketika hidup kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa seperti Elisa. Amin. Jadi Betel kita harus hidupkan. Ya, waduh, aku doanya cuma pagi, siang, malam, kurang saudara. Itu siapa aku repot? Ya malam mau tidur dulu, ambil waktu. Yang gitu ya. Saya sering bilang kan, malam Tuhan tolong bicara engkau. Hamba menurut. Ya, itu kan pendeta. Kita ini hamba saudara. Karena hamba dengan setia, kita diangkat, dipulihkan, hingga kita betul-betul menjadi anak kesayangannya. Amin. Mari kita belajar untuk memahami bahwa kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Rencana Tuhan itu bekerja. Nah, kalau rencana Tuhan tidak bekerja, tidak ada kata kasih. Ketika sudah naik pesawat dan turun semuanya makan bareng, dipeluk loh, pasti meluk Leon. Dan dia bilang, tadi itu tak marahi terus kamu ya. Diam, kamu tidak marah. Enggak, katanya Leon. Enggak. Tapi gondok tuh kamu, gitu. Enggak. Coba kamu tidak gondok ya Pak. Dikit-dikit sampai ketawa-ketawa. Terus dia berdua mainan game. Saya senang. Dia diajari kasih. Dan dia bilang, Ama, lain kali jangan gitu lagi. Ya, siapa mau kayak gitu. Gitu, lari-lari, menggaya. Sampai kayak orang gak pas saudara, munting nabrak sana. Dan saya justru lari-lari ya gak bisa. Leon bisa, Austin bisa, saya yang gak bisa bawa barang.
Tuhan itu berkuasa. Sama, ketika Elia bertemu dengan dengan kuasa Allah, dia tidak ingin melepaskan. Dia ingin terus menempel pada kuasa Tuhan melewati Elia. Kemudian yang kedua, saudara, kita akan perhatikan dia berkata gini, saya tidak seberapa hafal, jadi saya buka di sini ya saudara ya. Jadi yang kedua adalah Tuhan menyuruh, itu ayat yang keempat ya. Coba kita perhatikan, kita lihat ayat yang keempat. Berkatalah Elia kepada Elisa, aku tuh mau pergi ya, sekarang ini kamu tunggu di sini, aku mau ke Yeriko. Lelek, secara logika Elisa mesti ngomong, lah tadi sudah di Betel, Gilgal sudah Betel, kok sekarang ke Yeriko, kayak gitu ya, mesti gini cowet toh. Enggak, Elisa enggak ada. Tapi dia dalam hati percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang berkehendak, pasti Tuhan beri pengertian dalam hidupnya ketika kita mau menerima. Nah akhirnya dia tetap bilang, pokoknya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, dia bilang gitu kan, sudahlah, aku tidak mau meninggalkan, pokoknya aku tetap ikut kamu kemana pergi. Nah saudara, kalau kita bicara tentang Yeriko, itu adalah roh kita. Nah saudara, roh kita ini ya saudara, arti Yeriko itu adalah orang yang dari luar bagus, tetapi sesungguhnya bobrok hidupnya. Paham? Jadi orang tuh ketoknya wapi, ketoknya cantik, ketoknya tampan, pergi ke dugem. Itu ya intinya. Apa enggak boleh? Boleh, tapi kalau zaman lebih batas, lama-lama kemana arahnya? Orang ketoknya baik, ramah, sopan, ternyata dia nggak baik, berdua muka. Nah jadi di sini kadang-kadang kebobrokan itu terjadi bagi roh kita. Makanya kalau bukan roh kita yang bobok, tubuh kita, karena roh kita itu melihat seperti itu, makanya keluar. Makanya jangan sampai roh kita itu keluar. Kenapa? Karena sumber masalah itu di dalam tubuh kita. Kalau sumber masalah itu tidak harum, kalau Yeriko itu sebetulnya tempat sumber kehidupan atau tempat dupa harum zaman kuno. Jadi itu adalah seperti pemujaan Dewi Bulan. Tetapi kan kita enggak seperti arah ke situ. Tapi kita bilang bahwa tempat itu ada tempat yang keramat ya. Tetapi bukan keramat tok, tetapi di Yeriko juga banyak mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah kepada kita, menunjukkan bahwa Allah itu lebih berkuasa atas segalanya. Maka itu kita harus sadar bahwa sumber masalah dalam hidup kita itu sebetulnya adalah hidup kita sendiri ya. Zaman Joshua aja saudara, 7 kali dia mengelilingi tembok Yeriko, maka tembok kutuk itu tadi, Yeriko yang terkutuk tadi itu sudah dihancurkan. Itu menandakan 7 kali ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kita dalam dunia roh, kita harus merobohkan keakuan kita. Kita harus merobohkan sifat-sifat kita yang tidak baik. Bukan kita mau menangi dewe atau kita sok suci atau tidak. Itu harus belajar. Ya saudara, kalau saya tidak belajar, mungkin pada waktu terlambat saya sudah marah-marah, mungkin sudah teriak-teriak. Saya tidak seperti itu, saya tenang karena saya mau belajar. Jadi marilah kita mau belajar. Yeriko itu adalah tempat di mana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Asal kita akan tetap setia, kita akan berjalan bersama Tuhan. Dirobohkan semua hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Yeriko itu adalah roh pengakuan yang tulus, roh yang nurut, tetapi banyak masalah, roh itu bisa keluar dari tubuh kita. Jangan sampai kita seperti itu. Loh Bu, ya apa Bu, kalau roh keluar dari tubuh saya itu terasa apa enggak? Enggak terasa, tapi orang luar bisa tahu, kamu bukan kamu, kayak orang lain. Nah itu karena rohnya tidak ada. Jadi yang masuk ada penguasa roh yang tidak baik. Jadi tolong janganlah kita memiliki Yeriko yang kosong, yang ada banyak kutuk ya. Jangan sampai kutuk itu kata-kata yang kotor, perbuatan yang tidak baik, itu kutuk saudara. Makanya dirobohkan. Tuhan cuma ingin kita itu hidup sesuai dengan rencananya. Amin. Nah setelah itu tetap aja Nabi Elia bilang lagi sama
Elisa, aku nggak cukup di sini. Tuhan tuh suruh aku ke Sungai Yordan. Nah, kita perhatikan di sini. Sungai Yordan itu adalah jiwa kita. Apa? Pikiran, hati, perasaan. Ya, apa yang terjadi di Sungai Yordan? Siapa yang pernah masuk menyelam di Sungai Yordan? Naaman. Naaman itu orang berdosa, tidak mengenal Tuhan. Tapi begitu firman Tuhan berkata, kamu masuk di situ 7 kali, dia langsung melakukan perintahnya. Jadi, saudara, hidup kita memang tidak bisa sempurna. Ya, Yordan itu menunjukkan tentang ketidaksempurnaan dalam hidup kita, saudara. Maaf, saya ulang yang di tempatnya Yeriko tadi, saudara ya. Yeriko ini ternyata di sana itu ada mata air yang pahit, yang tidak enak. Elisa yang memberikan doa, menyucikan air itu supaya tidak banyak orang keguguran dan mati. Elisa itu mendoakan air itu, sumber mata itu, sehingga sumber mata itu pulih dan menjadi subur kota itu. Jadi berubah ya, saudara. Jadi roh itu penurut, tetapi kalau bukan dari Tuhan, tidak bisa subur. Semuanya akan menjadi racun dan gugur hidup kita. Jadi mari kita mengimani bahwa kita tidak boleh arah ke sana, kita harus bangkit dan jangan sampai ada dalam hidup kita hal-hal yang terkutuk. Ya, mari kita belajar untuk menyadari bahwa hidup tidak sempurna, harus ada pembelajaran dan pemahaman. Kembali ke Yordan, Sungai Yordan itu mengalir, saudara. Ya, artinya dari Gunung Hermon menuju Laut Mati. Yordan itu sama dengan menurun ke bawah. Secara rohani orang harus merendahkan diri. Ingat, Naaman. Jadi saudara, Sungai Yordan ini ternyata sungai yang mengalir dari Gunung Hermon, ya, menuju ke Laut Mati. Dan di sini dikatakan bahwa Yordan itu menunjukkan bahwa kerohanian kita ini, saudara, ya, harus belajar untuk merendahkan hati, walaupun kita ini pintar, walaupun kita ini mampu, walaupun kita ini bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena jiwa itu kalau tidak dibimbing, ya saudara, belarah karpe dewek, maka tidak akan terjadi kuasa Allah turun di tengah-tengahnya. Jadi paham, saudara, bahwa hidup yang sesungguhnya itu harus dipelajari mulai dari Betel, ya. Dan kita harus belajar untuk mengenal pribadinya, dan kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, ya. Dan kita sadar bahwa langkah kita menjadi orang pilihan Allah harus yang kuat, ya. Setelah kita masuk di dalam Betel, kita akan ingat bahwa Yeriko itu adalah roh kita. Kemudian kita masuk di tempat Yordan. Ada 3 hal, Betel, ya, Yeriko dan Yordan. Ini harus kita miliki. Kalau tidak, saudara, hidup kita akan hampa. Paham, saudara? Marilah kita mengimani bahwa rencana Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Oh, aku udah berdoa beres. Tidak. Tapi kita harus berjuang. Kenapa? Karena Elisa dan Elia ini pembicaraan. Kita perhatikan di sini pembicaraannya, saudara. Mereka berkata, coba lihat maaf, bukan itu. Ini. Ia mengambil jubah Elia. Ketika Elisa melihat, maka berteriaklah ia ketika dia sudah melihat keretanya. Tapi percakapan yang diberikan, berkatalah Elia, pasal 10, yang ku minta itu adalah sukar, yang kau minta itu adalah sukar. Loh, Elisa minta apa kok sukar? Ternyata Elisa bilang gini, minta apa yang tidak kau lakukan kepadamu sebelum aku berangkat? Daripada menjawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya saya mau setia seperti kamu, ya. Saya mau roh Allah itu turun menggenapi kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi Elia dan Elisa tidak sombong, tapi dia mau merendahkan hati, sehingga terjadilah kuasa mujizatnya
pakaiannya Elia waktu terangkat, ya disobek jadi dua, dan dia bisa juga memukulkan di tempat sungai bisa terbelah. Jadi saudara, kuasa Allah itu pasti bisa kita alami, asal kita lakukan Betel, ya, Yeriko, dan Sungai Yordan. Paham saudara? Ya, jadi ingat baik-baik, Betel adalah tempat tinggal kita, tubuh kita, ya. Dan juga kita sadar bahwa Yordan juga ada sesuatu yang harus kita buka, lembaran hidup kita. Dan yang terakhir adalah Yeriko. Saudara perhatikan baik-baik bahwa jiwa kita butuh suplai dari Allah. Kalau kita tidak punya suplai dari Allah, kita akan hancur hidup kita. Ya, sebelum saya tutup, saudara, saya akan menceritakan satu kesaksian, saudara, karena waktunya sudah tiba. Jadi, saudara, ada satu kesaksian yang membuat saya tercengang, di mana suatu ketika saya itu mengalami hujan ya. Dan saya bilang sama Tuhan, apa yang saya lakukan? Kalau ini hujan, nanti pengurapan, tidak ada tempat ini, tidak ada tempat berteduh, tidak ada payung juga. Jadi saya berserah. Ya. Akhirnya hujan reda, saudara. Semua senang. Pada waktu kita pengurapan itu bukan satu lokasi, tapi beberapa lokasi. Dan yang paling terakhir lebih besar. Jadi geluduk itu sudah, waduh, pokoknya serem dah. Tinggal di satu kegelapan kayaknya. Jadi ini pukul 4 itu sudah kayak gelap gitu. Hanya saya bilang gini, Tuhan, tak serah sama Engkau. Saya tahu hujan itu aneh. Sebelah sana hujan, kita itu tidak hujan. Tuhan baik, sehingga kita bisa mengurapi bukan dengan santai, dengan yakin bahwa apa yang Tuhan sudah berikan hari ini ada satu mujizat buat hidup kita. Intinya seperti itu. Jadi ingatlah bahwa firman yang Tuhan berikan pada kita itu ada satu janji di atas hidup kita. Kalau kita setia, maka kita selalu memuji dan mensyukuri, maka kerendahan hatimu Tuhan ambil bagian itu. Hidup kita akan menjadi bahagia bersama Tuhan. Amin. Amin. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itulah firman Tuhan.